Jika kamu mengatakan ini dan itu besok, jangan katakan aku melakukannya. Katakanlah insya Allah, lengkap sempurna di Bible Bapak sendiri. Bahkan kalau saya bongkar Alkitab tahun 1800, saya punya Bible banyak Pak, 40 lebih. Apa di sana? Akan lahir seorang nabi yang bernama Ahmad. Ikutilah, jika tidak kamu akan kuminta pertanggungjawaban. Amin, haleluya. Betul? Tapi saya mau tegaskan saat ini melalui kesempatan ini, berkaitan dengan konteks keyakinan, kepastian, garansi, jaminan keselamatan, tidak ada istilah mudah-mudahan bagi orang Kristen. Yang ada adalah sebuah keyakinan, sebuah kepastian. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, dan pada kesempatan ini secara khusus saya akan kembali memberikan tanggapan kepada ulasan, pemikiran, pernyataan dari Ustadz Munsir Situmorang. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum saya lebih jauh memberikan tanggapan dan ulasan kepada pernyataan dari Ustadz Munsir Situmorang, ada baiknya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Ini saya bawa Bible tua ini Pak. Di sini masih berisi Lembaga Alkitab Indonesia 60 tahun yang lalu. Apa di sini? Jika kamu mengatakan ini dan itu besok, jangan katakan aku melakukannya. Katakanlah insya Allah, lengkap sempurna di Bible Bapak sendiri. Dan ini bukan palsu loh Pak. Lembaga Alkitab Indonesia tahun 1963. Bahkan kalau saya bongkar Alkitab tahun 1800, saya punya Bible banyak Pak, 40 lebih. Ya, apa di sana? Akan lahir seorang nabi yang bernama Ahmad. Ikutilah, jika tidak kamu akan kuminta pertanggungjawaban. Amin, haleluya. Betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah tadi kita menyaksikan dan mendengarkan ulasan dan pernyataan dari Ustadz Munsir Situmorang, pada kesempatan ini saya akan membahas dua hal. Yang pertama, ketika Ustadz Munsir Situmorang mengadakan dialog dengan pembicara dari Kristen, di saat beliau mempresentasikan apa yang menjadi materi yang dibawa, beliau sebetulnya intinya mau menunjukkan atau membuktikan dari Alkitab versi pengertian pemahamannya bahwa Yesus itu hanya utusan atau rasul, manusia biasa, dan oleh karena Yesus berpuasa, disunat, dan ketika mati mayatnya dikafani dengan kain linen putih bersih. Pada akhirnya beliau menyimpulkan bahwa Yesus adalah seorang muslim. Tetapi di tengah-tengah beliau menyampaikan ini dan ingin menjelaskan beberapa bagian yang menjadi argumentasinya, beliau menyelipkan beberapa pernyataan yang asing, sebetulnya tidak terlalu berkaitan dengan topik bahasan saat itu. Barangkali yang pertama, Ustadz Munsir Situmorang mau menunjukkan bahwa beliau memiliki wawasan yang luas dan dalam. Tetapi di sisi lain, sehingga beliau sampai mengungkapkan dan menunjukkan sekaligus membawa Bible tua atau Alkitab yang sudah tua, dan itu adalah terbitan dari Lembaga Alkitab Indonesia 60 tahun yang lalu, di saat beliau menjadi pembicara dari Islam di konteks dialog tersebut. Beliau mengatakan ada isi dari Bible tua atau Alkitab tua yang beliau tunjukkan pada saat itu, yang isinya, jika kamu mengatakan ini dan itu besok, jangan katakan
aku melakukannya, katakanlah insya Allah. Saudaraku, dari apa yang saya mengerti dan pahami, insya Allah ini pengertiannya mudah-mudahan. Saya tidak tahu persis apa yang menjadi maksud dan tujuan dari Ustadz Munsir Situmorang mengungkapkan hal itu. Apakah seperti saya katakan tadi untuk menunjukkan bahwa beliau memiliki wawasan yang luas dan mendalam, atau di sisi lain beliau juga mau menunjukkan kehebatannya, punya koleksi sampai 40 lebih katanya Alkitab, bahkan sampai ada Alkitab tua yang beliau miliki, yaitu Alkitab tahun 1800. Atau apakah beliau mau menunjukkan semua Alkitab yang sudah saya punya, kurang lebih 40 macam itu, sudah selesai dibaca dan dikuasai semuanya? Atau juga sekaligus mau menunjukkan ini Alkitab orang Kristen edisi demi edisi, kok ada revisi, perubahan lagi? Berarti kalau begitu tidak ada yang asli. Apakah itu yang mau disampaikan? Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Ini hanya sebuah perkiraan atau analisa. Bisa ya, bisa juga meleset. Kenapa saya perlu membahas ini? Karena sebetulnya tidak terlalu ada sangkut pautnya dengan topik bahasan beliau, tapi diselipkan itu di dalam pernyataan-pernyataan yang beliau ungkapkan. Oleh karena itu menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, apa sebenarnya maksud dan tujuan beliau? Tetapi saya mau menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara, barangkali beliau mau mengatakan kepada kita saat ini, kok sekarang sudah dihilangkan, tidak ada lagi insya Allah. Apakah itu yang mau disampaikan? Apakah target atau goal itu yang mau dicapai oleh Ustadz Munsir Situmorang dengan mengungkapkan pernyataan tersebut? Saya mau tunjukkan kepada kita Bapak Ibu Saudara, memang ada ayat firman Tuhan, kalau menurut saya beliau mengutip itu dari Yakobus. Dari Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-15 dikatakan demikian, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Artinya, kalau kita menganalisa pernyataan beliau, jika kamu mengatakan ini dan itu besok, jangan katakan aku melakukannya, katakanlah insya Allah. Saya pikir ini hanya terjemahan yang berbeda, pengalimatannya, tetapi substansi dan isi yang dimaksud adalah sama. Kami akan hidup dan berbuat ini dan itu jika Tuhan menghendaki. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat firman Tuhan ini ingin menegaskan, jangan sampai kita melupakan Tuhan di dalam perencanaan. Itu saja intinya. Jangan sampai kita merasa hebat, merasa sombong, merasa mampu, merasa tahu segala sesuatu apa yang akan terjadi ke depan. Artinya penekanannya, kita diajarkan untuk melibatkan Tuhan dalam seluruh perencanaan apapun yang hendak kita lakukan dan apapun yang hendak kita kerjakan. Jadi kalau kita berpergian ke sana dan kemari, maka tidak salah diartikan, mudah-mudahan kiranya Tuhan berkenan, kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan menuntun dan memimpin, dan kiranya apa yang kita perbuat dan kerjakan berhasil. Apa yang mau dicapai, apa yang mau dipermasalahkan dalam konteks ini, saya pikir tidak ada. Bahkan ada banyak dalam bagian-bagian firman Tuhan yang lain yang menegaskan tentang mudah-mudahan. Ini bentuk dari keterbatasan manusia di dalam sebuah perencanaan akan melakukan sesuatu, oleh karena tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ini hanya sebuah bentuk pengakuan bahwa kita butuh Tuhan, bahwa kita perlu melibatkan Tuhan dalam seluruh hal yang kita mau lakukan dan kerjakan. Tidak ada yang salah dengan itu. Sekalipun barangkali tidak ada dalam pola pikir dari
Bapak Ustadz Munsir Situmorang yang kita hormati ini. Saya mau kasih tahu, memang dalam Alkitab ada banyak kata mudah-mudahan. Bahasa lainnya insya Allah. Tapi saya mau tegaskan saat ini melalui kesempatan ini, berkaitan dengan konteks keyakinan, kepastian, garansi, jaminan keselamatan, tidak ada istilah mudah-mudahan bagi orang Kristen. Yang ada adalah sebuah keyakinan, sebuah kepastian. Ini bukan sebuah pernyataan yang sombong dan angkuh, seolah-olah kita pemilik surga. Tidak. Yesus pemilik surga, dan kita telah percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pemimpin, raja dan penguasa dalam hidup kita, yang telah menebus dan menyelamatkan kita dari dosa, kematian yang kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Maka firman-Nya yang menjamin, karya penebusan Kristus yang menjamin, kita pasti masuk surga, bukan insya Allah, bukan mudah-mudahan. Ini harus jelas. Dan inilah yang menjadi keunggulan, keistimewaan dalam penghayatan, pengalaman kekristenan, mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman Tuhan tegas berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku," kata Yesus. Jalan ke Bapa itu adalah Yesus. Sang firman yang telah turun menjadi manusia dinamakan Yesus, artinya Allah menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara dikasih Tuhan, bahkan Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 jelas berkata, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia," maksudnya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di dalam nama Yesus ada kepastian keselamatan. Dan bagaimana konkretnya? Firman Tuhan kembali mengatakan di dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10. Demikian bunyinya, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan." Saudaraku, kita mengakui dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan, kita percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Yesus yang adalah Tuhan itu dari antara orang mati, maka kita digaransi mendapatkan kepastian keselamatan. Apalagi Yohanes pasal 10 ayat yang ke-28 jelas berkata, "Dan aku," maksudnya Yesus, "dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Saudaraku, ada di sini kata-kata, "dan mereka pasti tidak akan binasa." Ini dia. Jadi Yesus itu memiliki otoritas dan kuasa untuk memberikan hidup yang kekal, dan setiap pribadi yang telah diberikan, dikaruniakan hidup yang kekal, maka dia pasti tidak akan binasa, alias beroleh hidup yang kekal, pasti diselamatkan. Saudaraku, memang menjadi misteri bagi saya ketika Ustadz Munsir Situmorang mengutip kata insya Allah ini dalam konteks beliau menjadi pembicara Islam dalam sebuah dialog antara Islam dan Kristen. Karena tidak terlalu terkait dengan topik bahasan. Tapi tidak apa-apa. Saya sedang menduga dan memikirkan apa yang sedang ada di dalam benak dari Ustadz Munsir Situmorang. Saya tidak bisa memastikan sama sekali, tetapi saya mau menjelaskan dalam konteks kekristenan berkaitan dengan keselamatan itu bukan mudah-mudahan, bukan insya Allah, tapi sebuah jaminan, garansi, kepastian bahwa kita pasti diselamatkan dan menjadi ahli waris yang kekal dalam kerajaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustadz Munsir Situmorang membongkar Alkitab
tahun 1800. Saudaraku, di mana di dalam Alkitab yang dia miliki dan sudah dia baca tahun 1800 itu, ternyata menurut beliau masih ada kata-kata yang berbunyi begini: akan lahir seorang nabi yang bernama Ahmad, ikutilah, jika tidak kamu akan kuminta pertanggungjawaban. Saudara, kalau menurut saya ini akal-akalan dari Ustadz Munsir Situmorang. Kalau beliau mendengarkan atau menyaksikan pernyataan saya ini, saya Pendeta Berton Nababan, kepada Bapak Ustadz yang saya hormati, Ustadz Munsir Situmorang, aturan ditunjukkan dong di ayat mana, di kitab mana, apakah di perjanjian lama atau perjanjian baru. Tolong sebutkan apakah di kitab sejarah, di kitab Injil, di kitab surat-surat Paulus. Di mana? Jangan hanya klaim, klaim, dan klaim. Saudara, saya sudah sekian lama belajar Alkitab, tidak ada satu ayat pun yang menegaskan tentang nama atau sosok bernama Ahmad dalam Alkitab. Tidak ada. Tapi memang Bapak lebih hebat dari saya. Saya tidak punya koleksi Alkitab tahun 1960, apalagi tahun 1800 saya tidak punya. Tapi saya memberikan pernyataan. Bapak sedang akal-akalan. Kenapa? Karena tidak secara eksplisit menunjukkan di kitab mana, di ayat berapa, pasal berapa, aturan supaya tersingkap dan terbuka. Bapak seharusnya menyampaikan kitab mana, pasal berapa, ayat berapa. Tapi ya itu memang dibuat jadi sebuah rahasia, teka-teki atau misteri. Tapi saya memberikan jaminan itu tidak ada sama sekali. Apakah mau dikatakan dari kitab Ulangan 18? Apakah seperti yang sering dikutip oleh Yonatan Nandar dari kitab Sihasirin atau Kidung Agung pasal 5 ayat 16? Apakah dari kitab Yesaya? Apakah dari kitab Injil Yohanes pasal 14 atau 16? Periklitos. Padahal sebetulnya bukan Periklitos, tapi Parakletos. Sebelum tiba abad 6 sampai abad 7 sudah tetap bahwa Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani dan tidak pernah ada dipalsukan, tidak pernah ada berubah, bahwa kata Yunani dari penolong yang lain adalah Parakletos, bukan Periklitos, tapi Parakletos. Saudara, saya tidak berpanjang lebar karena tanggapan ini dapat semakin menguatkan, meneguhkan kita, bahkan juga sekaligus dapat meluruskan pernyataan dari Ustadz yang kita hormati, Munsir Situmorang, biar ke depan beliau lebih terbuka lagi menunjukkan fakta dan data supaya tidak menjadi sesuatu yang akal-akalan dan tidak menjadi sesuatu yang buram atau tidak jelas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.